Urang babuko di hari kasajo lama babuko yubuas mako na 29 hari kita puasa. Bapak Ibu lay sehat sadonya? Alhamdulillah. Parawe masak rancak dibalah, dia garam lama dimakan. Satu malam Bapak Ibu Bapak ya sarakah kalai jalan satu malam. Jadi alhamdulillah. Gulai ayam lama berkuah, lama dimakan yo hati-hatinya. Setiap malam Bapak Ibu Bapak bersedekah, aku doakan kepada Allah bertambah-tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Buluh perindu bertambah tinggi sampai hinggupnya si buang biu untuk menyampaikan rinduanmu dalam hati. Jawablah salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita selalu bersyukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga setiap hari kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan setiap malam pula diberi kekuatan dan kesehatan dapat menunaikan salat tarawih berjamaah, tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Selawat beriring salam tertujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat kepada jalan yang benar. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Surau Darul Jannah Pembuka Sarugo, Surau Pembuka Sarugo, Masjid Surau Darul Jannah Pembuka Sarugo. Jadi Bapak Ibu yang datang berjamaah kemarin, insyaallah dalam Sarugo nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, anak kami, para pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Salat Hari Raya Idul Fitri atau sunat Idul Fitri datang cuma satu kali dalam satu tahun. Oleh karena itu perlu kita dituntun atau tuntunan bagaimana sunnahnya Rasulullah beridul fitri. Kata Buya Hamka, kalau Tuhan ingin tahu banyaknya umat Islam, datang dan lihatlah waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Tuhan ingin tahu dengan orang mukmin, datang dan lihatlah mereka di masjid menunaikan salat 5 waktu berjamaah. Itu kecil biasa. Di beda orang Islam kok, orang mukmin. Jadi kalau orang Islam, itu pada hari raya itu banyak yang hadir, tiba kesatuan. Yang muda, yang tua, yang gaib, ibu sebelah. Tapi kita Buya, kalau tahu dengan orang mukmin, sajalah salat 5 waktu, daya doanya hadir tidak. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, kembali kita kepada judul yang diberikan kepada kami,
bagaimana sunnah Rasulullah Idul Fitri? Paling tidak ada 6 macam sunnah Rasulullah dalam menunaikan Idul Fitri. Yang pertama, disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Ada di antara Bapak Ibu biasa mandi jam sampai subuh karena nak salat tahajud. Harus mandi ya, sebab menurut kesehatan dokter, mandi waktu jam sampai itu kilonya rancang untuk kesehatan awak. Mandi jam sampai. Nah, karena awak besok pagi ke salat Idul Fitri, mandi balik sebelum pagi ke lapangan atau ke masjid. Sunatkan sama aku mandi sunat hari raya Idul Fitri karena Allah itu sebab jadi sunat. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, manakah mandi yang dianjurkan?" Lalu Ali menjawab, "Mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Adha dan Idul Fitri." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu mandi yang dianjurkan. Kalau awak setiap hari Jumat sebelum berangkat ke Jumat, itu sunatkan untuk mandi. Kiranya samping itu ada mandi untuk salat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu tuntunan dari Rasulullah. Dan kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus dan bersih. Terutama bagi laki-laki dianjurkan untuk pakai wangi-wangian. Bagi kaum wanita lebih aman untuk tidak memakai wangi-wangian. Jadi yang disuruh untuk dirayu besok pakai harum-haruman apa-apa. Bako kami undang Ustaz, ya karena ibu lah harum juga. Tak mana pakai haruman ibu lah harum, ibu lah rancang. Kalau ibu pakai pula harum-haruman yang nomor 1, menggaduh. Bangga menggaduh. Begitu ibu masuk di masjid sampai baunya ke mimbar. Nah, beliau sudah sembahyang, sudah khatib menyampaikan khutbah. Ibu ada mengajar ibu yang pakai harum tadi. Bu tanya si mereknya parfum ibu pakai harum benar. Betul. Jadi yang dianjurkan kita laki-laki pakai harum-haruman. Jadi kalau mulia untuk hari raya besok, Bapak pakai nomor harum-haruman nomor 1, ibu lagi nomor 3. Nomor 3 saya ibu pakai. Neraca dia kapak. Itu sunnah. Sebab kalau wanita lebih harumannya itu akan mengganggu kepada yang lain. Kemudian memakai pakaian yang bersih, bagus. Lalu dia pakai baju rayu rancangan apa lah terima THR? Nah, bagianlah ke baju rayu. Ini THR itu bagi PNS ditunggu mana THR. Nah, begitu datang THR itu dipergunakan, dihabiskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu THR. Kalau dia bisa capek-capek, menggunakan, manfaatkan. Jadi tidak harus baju dan serba baru, tidak. Tapi yang bersih. Dia tidak baru, tapi lain bersih. Kalau ada yang baru, rancak benar. Idul Fitri sekali setahun, dapat ganti lah baju baru itu. Walaupun sandai tidak apa.
Bapak Ibu jemaah tarawih yang berbahagia, kemudian yang ketiga sunnahnya beridul fitri. Sebelum berangkat Idul Fitri makan lebih dahulu ala kadarnya. Dari Ubay bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yauzu yaumal fitra hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yatibu fa ya'kulu min adhiyatihi, rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan kecuali sekembali pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Dis riwayat Ahmad. Jadi itu bedanya. Idul Fitri makan seketek dulu. Kalau Idul Adha kita disuruh puasa. Puasa menjelang selesai salat Idul Adha. Jadi Bapak Ibu dengan ikhlas Ibu nanti hidangi apa kami hari Minggu itu, hari Senin pagi itu sarapan. Sadiolah sarapan. Cuma bagi apa-apa jangan makan gadang loh. Ini seketik dia. Dia apa-apa kini awak kan dah berbuka lah hari raya. Dia cukup makan sebanyak-banyak. Dia terlalu kenyang paru itu dah jadi bagi sembahyang. Jadi sarapan, namanya sarapan ala kadar. Ala kadar. Makanlah kamu sekadar untuk menguatkan tulang sulbimu, tulang punggungmu, kata Rasulullah. Dia sekadar untuk menguatkan. Jadi kalau sapir yang lontong atau sapir yang nasi goreng, kemudian ayam putih atau kalau cukup menjelang selesai salat Idul Fitri, itu sunnah. Jadi mandi, kemudian berpakaian yang bersih. Setelah itu kita disuruh pula makan ala kadar sarapan. Yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat salat. Sebenarnya waktu takbir bukan pada hari Senin pagi. Hari Minggu begitu terbenam matahari, kita sudah disuruh, dianjurkan untuk memandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La makanya apa disampaikan protokol tadi, malam kini malam terakhir salat tarawih. Waduh semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kok lain umur sama panjang, tahun besok tarawih buat suruh balik lagi. Jadi tidak datang ini kau rugi benar. Finish malam finish ini. Finish. Jadi kumandangkan kalimat takbir. Pada hari Senin kita akan menuju tempat salat. Begitu kita melangkahkan kaki keluar dari rumah, ucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu. Itu yang tadi. Apa ke 30 atau 29 hari tidak ada. Ini sebulan 30 atau 29. Tidak perlu awak patangkan. Dan sembahyang 30 alhamdulillah cukuplah 30. 90 ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan Allah Tuhanmu
yang telah memberikan kamu petunjuk, hidayah, kekuatan dan kesempatan selama bulan Ramadan. Agungkan Allah. Itu disuruh memandangkan, melantunkan kalimat takbir tadi. Tidak ada bahasa lain yang kita ucapkan selain kalimat takbir, tahmid dan tahlil sampai kita masuk ke dalam masjid. Yang kelima, sunnahnya Idul Fitri saling mengucapkan selamat. Jangan salah-salah ucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Tidak itu dong. Tidak itu. Dan dianjurkan oleh Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu nama baca. Tidak minal aidin wal faizin dong. Itu bacaan yang keliru. Kalau dikecek salah kok. Udahlah kamu tak itu Ustaz. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Jadi lamu bana kalau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah, kena taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kamu. Itu asalnya mendoakan. Jadi waktu mendoakan itu apa-apa ibu, nah terus lah sudah hati itu menyampaikan khutbah, kita mengucapkan selamat, berjabat tangan. Dalam berjabat tangan itu lebih kali diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu awak dilarang berjabat tangan. 10 tahun lebih dia gara-gara Covid. Kini Covid dah kali tidak ya kau jabat tangan awak. Bila awak kau jabat tangan? Kecil Rasulullah, siapa di antara umatku setiap bertemu dia dengan saudaranya lalu dia berjabat tangan, maka diampuni, dihapuskan dosanya 1 kali. Jadi jabat tangan itu untuk mengakui dosa. Aku jabat tangan itu untuk uliah. Uliah awak dilarang. Awak minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, barangkitlah Covid ko daripada ya Allah, bakiroklah Covid daripada ya Allah, bawalah katampiknya sebelum mengaduh Covid. Berjabat tangan tak boleh. Biasa awak sudah sembahyang atau bersalaman tu kan, orang rajin bersalaman tu hilang dosa. Mengaduh salat tak lo boleh rapi salat tu. Saf, lurus, rapat, kan itu anjuran Rasulullah ketika salat. Tapi dia gara-gara Covid kau tak jarak. Ada nasa meter berjarak. Sehingga tagaklah setan di saf yang awal tadi. Saf tak rapi dah. Setan masuk situ. Apa tujuannya kita disuruh oleh Rasulullah rapat saf sehingga siku kita ini bersentuhan dengan siku yang lain, kawan yang lain. Andai kata satu saf ada 30 jamaah, dari 30 jamaah itu ada sampai orang yang khusyuk pada salatnya, salat berimam-imam. Dia memberikan energi kepada yang lain. Baik kasuh itu juga kidanya, sampaikan energinya, tularkan. Itu gunanya salat disah-usah, dirapatkan dan diteruskan. Aku kini tak boleh ada salat rapat. Sah masih jarangnya. Mudah-mudahan kini kau tak boleh lah. Tambah lain, justru dulu pemerintah di Covid kau tutup munsuang, tutup hidung. Kalau kawan awak sabalan tu lain mandi, tak apa-apa dia. Tapi dia suruhnya tutup hidung, sehingga oksigen dan masuk ke hidung awak pun tak sampai rono. Makanya apa-apa ibu. Kalau ada kawan dan assalamualaikum tak pakai masker, itu merasa ditunjuk. Merasa ditunjuk kawan. Menunjuk dari jari. Dia muncul. Nak cari samu tu. Samu.
pakai masker, tidak pakai masker, kita doakan kepada Allah sama-sama diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja nih boleh aja bertangkap loh gara-gara tidak pakai masker, ayo doa kepada Allah. Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya. Terakhir, sunnah Rasulullah dengan berhari raya melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Bapak Ibu, itu mungkin agak payah ya Pak. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalaqal tariq. Dari Jabir ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau raya Misbah apa yang tinggal di Mekah yang kamu sakitkan agak berputar ini yang dulu tujuannya semakin banyak langkah yang awak langkahkan, setiap langkah itu akan diberi oleh Allah 10 kali kebaikan. Setiap langkah 10 kali. Jadi kapai ke 10 beko lekah pulang balik berputar tawaf keliling masjid. Cuma jangan terlalu lama. Udahlah sudah sembahyang, lah sudah lo khatib khutbah apa kok keliling saji. Bila sembahyang gaya sabalun dimulai salat hari raya Idul Fitri. Ya Allah, apa lah kan bisa makan. Keliling dulu. Itu yang enggak susah kita melakukan. Tapi itu sunnah Rasulullah. Karena setiap langkah itu akan diberi oleh Allah 10 kali kebaikan. Bapak Ibu, inilah tuntunan Rasulullah dengan berhari raya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesempatan diterima ibadah puasa kita, diterima ibadah infak dan sedekah kita, dan jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap diri dibayarkan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang memberi tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kemudian untuk infak atau sedekah untuk kumpul pada malam hari ini untuk keranjang masjid atau bangunan sebanyak Rp793.500. Kemudian anak yatim Rp134.000. Kemudian duafa Rp148.000. Kemudian pesantren Ramadan Rp71.000. Jadi jumlah seluruhnya yang terkumpul pada malam hari ini sebanyak Rp1.119.500. Mudah-mudahan infak atau sedekah yang kita sisihkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan menjadi amal tabungan kita nantinya ketika pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa pada malam hari ini adalah malam terakhir kita melaksanakan sholat tarawih witir. Kemudian begitu juga dengan jadwal ceramah kita. Besok subuh tidak ada lagi kita jadwal ceramah. Sudah ada satu lagi besok. Bisa terakhir. Besok kan kita masih puasa. Ada berarti insyaAllah besok masih ada ya. Kita jadwalkan lagi satu Ustaz kita untuk mengisi pada besok subuh. Jadi untuk jadwal ceramah kita berakhir pada besok subuh. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita melaksanakan sholat sunat witir yang akan diimami oleh Ustaz Abdul Rahman. Terima kasih. Wabillahi taufiq.